Halo semuanya, selamat datang di Catatan Anomali. Hari ini saya akan bagikan cerita tentang kisah cinta seorang putri Samsung Korea dan seorang laki-laki miskin. Ketua Samsung Lee Kun-hee yang meninggal pada 25 Oktober 2020, dia adalah sosok inti yang membuat kejayaan Samsung. Orang-orang memanggilnya Presiden Ekonomi Korea Selatan. Jadi anak-anaknya disebut pangeran dan putri oleh orang Korea. Lee Kun-hee memiliki 4 anak, putra tertua Jae-yong Lee, putri tertua Bo Jin Lee, putri kedua Seung Lee, putri terakhir Yeon Young Lee. Jae-yong Lee dan Seung Lee memilih untuk bergabung dengan chaebol, dan Bo Jin Lee dan Yoon Young Lee memilih untuk mengejar cinta sejati. Episode ini terutama membahas tentang kisah emosional Bo Jin Lee. Bo Jin Lee lahir pada tahun 1970, lulus dari Yonsei University Korea Selatan pada tahun 1994. Kemudian mendapat gelar MBA dari Massachusetts Institute of Technology. Tahun 1995, Bo Jin Lee, 25 tahun, bergabung dengan Samsung, berpartisipasi secara resmi dalam bisnis keluarga. Lee Kun-hee sangat mencintainya, suka membawanya ke acara-acara penting. Jadi dia memiliki eksposur yang tinggi di Korea. Tidak hanya mewarisi kecantikan ibu, dia juga mewarisi ketajaman bisnis ayahnya, Lee Kun-hee. Bo Jin Lee terlibat dalam pekerjaan di tingkat dasar di hari-hari awal Samsung, dan melamar ke organisasi amal sebagai sukarelawan. Dia sering muncul di sosial, jadi Lee Kun-hee memberikan pengawalnya pada Bo Jin Lee. Ini juga memang keputusannya yang membuat Lee Kun-hee menyesali seumur hidupnya. Meskipun Bo Jin Lee memiliki kekayaan, kepintaran, dan kecantikan, tapi ada batasannya. Tidak bisa seperti gadis lain, pergi keluar untuk bertemu banyak teman yang tulus atau berhubungan dengan banyak lawan jenis. Ketika In Won-jae, seorang pengawal yang perkasa dengan tinggi 1,8 meter datang ke sisinya, dia tidak bisa menahan detak jantungnya. In Won-jae lahir pada tahun 1968, pergi ke Samsung untuk melamar pekerjaan keamanan melalui pencarian pekerjaan. Karena keterampilan yang baik, dia diterima oleh eselon atas dan menjadi pengawal Lee Kun-hee. Memiliki rasa tanggung jawab yang kuat di tempat kerja, itu sebabnya dia dikirim ke putrinya oleh Lee Kun-hee. In Won-jae tidak hanya merawat Bo Jin Lee dengan baik dalam pekerjaan dan kehidupan, bahkan sampai masuk ke dunia emosional sang putri. Bo Jin Lee entah kenapa tertarik padanya, ketergantungannya dimulai. Tentu saja kebersamaan mereka sebenarnya tidak akan bisa mulus. Tidak hanya ditentang oleh Lee Kun-hee dan anggota keluarga, dia juga ditentang oleh orang tua In Won-jae. Alasannya jelas, latar belakang dua orang terlalu banyak perbedaan antara pendidikan dan kehidupan. Mereka berada di bawah tekanan luar biasa dari keluarga Samsung. Tapi Bo Jin Lee tidak setuju. Dia pikir tidak bisa menghentikan cinta sejati di dunia. Jadi dia bekerja keras untuk meyakinkan Lee Kun-hee untuk menyetujui hubungan ini. Pada saat yang sama juga meyakinkan orang tua In Won-jae bisa menerimanya. Dua orang yang saling mencintai telah melewati 4 tahun. Akhirnya mendapat restu dari keluarga. Hubungan ini menjadi kenyataan. Agustus 1999, pernikahan Bo Jin Lee dan In Won-jae diadakan di Seoul. Orang-orang Korea dan media juga sangat terkejut dan penasaran. Untuk menghentikan penasaran yang terus-menerus, Samsung mengotorisasi sepotong berita ke media, mengatakan bahwa In Won-jae dulu bekerja di ruang komputer Samsung, termasuk peneliti ilmiah berpendidikan tinggi, memiliki latar belakang kuliah di luar negeri, muda dan menjanjikan, adalah orang penting bagi Samsung. Dua orang bertemu dalam sebuah pertemuan dan jatuh cinta pada pandangan pertama. Singkatnya, sengaja menyembunyikan identitas In Won-jae yang sebenarnya. Berharap media akan meneruskan hubungan ini sebagai cerita yang bagus. Meskipun cerita cinta mereka memiliki hasil, tapi sisa hidup masih sangat panjang. Jadi In Won-jae harus segera meningkatkan kemampuannya. Tak lama setelah menikah, Lee Kun-hee membayar untuk mengirim In Won-jae ke Amerika Serikat untuk pelatihan lebih lanjut. Bo Jin Lee juga pergi ke Amerika Serikat untuk belajar dengannya. Pada usia 31, dia dikirim untuk belajar di Amerika Serikat. Dia bahkan tidak bisa menguasai bahasa paling dasar. Kehidupan sehari-hari adalah mempelajari beberapa pengetahuan ekonomi dan bisnis. Tekanan dari Samsung selalu menindasnya. Di bawah tekanan yang besar, dia mencoba 2 kali bunuh diri dengan meminum obat tidur. Namun pada akhirnya dia diselamatkan oleh Bo Jin Lee. Keduanya berpelukan dan menangis. Akhirnya di bawah bujukan Bo Jin Lee, Lee Kun-hee mengizinkan
In Won-jae untuk kembali pulang. Tapi ini juga menanam benih untuk ketidakharmonisan di masa depan mereka. In Won-jae ditakdirkan untuk tidak dapat memenuhi standar yang disyaratkan oleh keluarga Samsung. Dia sudah terbiasa dengan kehidupan orang biasa, tidak mau meningkatkan kemampuannya untuk menciptakan nilai bagi Samsung, tetapi lebih tidak realistis untuk membiarkan Bo Jin-lee melepaskan karirnya dan menjalani kehidupan normal. Jadi In Won-jae hanya bisa ada di Samsung, tetapi tidak mungkin baginya untuk terlibat dalam pekerjaan dari akar rumput. Akhirnya, dia diatur untuk berada di Samsung Electronics sebagai wakil presiden. Hasilnya bisa dibayangkan karena ketidakmampuannya, jadi merasa bingung di tempat kerja. Tapi In Won-jae masih saja tidak ingin membuat kemajuan, mengeluh setiap hari. Di sisi lain, Bo Jin-lee benar-benar berbeda. Dia mulai berpartisipasi dalam pengoperasian Sila Hotel pada tahun 2001, menggunakan ketajaman bisnisnya sendiri, terus mengembangkan dan memperluas skala proyek, meningkatkan kinerja Sila Hotel dalam beberapa tahun berturut-turut. Dia juga memperkenalkan LV Sila Duty Free Shop pertama di Korea Selatan di Bandara Incheon. Kontribusi 90% dari pendapatan The Sila Hotel pada tahun 2009. Selama 15 tahun ke depan, omset akan meningkat lebih dari 650%. Pada tahun 2010, secara resmi ditunjuk sebagai Kepala Sila Hotel dan Samsung Everland, menjadi presiden wanita pertama dari sebuah perusahaan di bawah Samsung Group. Dan dengan kekayaan senilai 1,8 miliar dolar Amerika Serikat, 25 triliun rupiah. Peringkat 17 di daftar orang kaya Korea Selatan. Mari kita lihat kembali apa yang telah dilakukan In Won-jae selama bertahun-tahun ini. Sama sekali tidak ada hasil. Karir senior yang tinggi juga membuatnya bengis. Meskipun tidur di ranjang yang sama, perbedaan antara suami dan istri di berbagai aspek semakin besar. Secara alami, pernikahan antara keduanya telah hancur. Menurut laporan media Korea, In Won-jae berulang kali melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap Bo Jin-lee setelah minum. Dan selama 2008, In Won-jae juga memiliki 35 panggilan telepon dengan aktris Korea. Tahu bahwa Bo Jin-lee hamil pada tahun 2008, bahkan putri Samsung tidak dapat menghindari kehancuran fisik dan mental. Perlahan Bo Jin-lee benar-benar kehilangan kesabaran dengan In Won-jae, tapi masih hidup bersama selama bertahun-tahun. Jelas bahwa dia memberinya kesempatan. Pada tahun 2014, Bo Jin-lee yang benar-benar tak sabar lagi, secara resmi mengajukan gugatan cerai. Alasan yang diberikan kepada dunia luar adalah ketidakharmonisan. In Won-jae awalnya masih bisa mengatasinya, tetapi melihat bahwa tidak ada ruang untuk eksposur, ia pun mengungkapkan identitas sebagai pengawal. Juga mengatakan bahwa dirinya benar-benar pasif dalam pernikahan ini. Bo Jin-lee terlalu mengandalkannya pada awalnya, ingin menikah dengannya, tapi In Won-jae menolak karena latar belakang keluarga terlalu berbeda dan tidak cocok. Tapi keinginan ketua Lee Kun-hee adalah mereka berdua harus menikah. Dia tidak punya cara untuk mengatakan tidak pada campur tangan Lee Kun-hee, karena Lee Kun-hee adalah eksistensi seperti dewa di Samsung. Terpaksa bergabung dengan keluarga Samsung. Kehidupan setelah menikah telah diperas dan ditekan oleh semua aspek Samsung. Dirinya tidak tahan lagi, juga bersiap untuk melarikan diri dari lautan kepahitan. Setelah itu, kedua orang itu mulai berebut anak dan harta benda. Tahun 2016, Bo Jin-lee dilaporkan telah menyalahgunakan narkotika propofol dan menjadi kecanduan, dan setidaknya 2 suntikan sebulan. Propofol diklasifikasikan sebagai zat psikotropika seperti narkoba oleh pemerintah Korea Selatan pada tahun 2011. Skandal ini berlanjut hingga 2020. Sebelum difinalisasi, tidak ada sama sekali. Pelapor diinstruksikan oleh pengacara In Won-jae. Tujuannya adalah untuk mendapatkan lebih banyak uang dalam gugatan perceraian. Juli 2017, Pengadilan Keluarga Seoul mengumumkan pembubaran pernikahan mereka. Hak asuh anak adalah milik Bo Jin-lee. In Won-jae memperoleh kekayaan 8,6 miliar won, 105 miliar rupiah. Bo Jin-lee mengatakan dia menerima vonis itu, tapi In Won-jae mengatakan akan mengajukan banding. Tujuannya pasti adalah setengah dari aset Bo Jin-lee. Jika benar-benar bisa mendapatkan setengah dari asetnya, dia bisa langsung mencapai peringkat Forbes, dan sepertinya tidak mungkin pada saat itu. Ada banyak skandal di Samsung pada masa itu, dan juga mengalami krisis merek yang belum pernah terjadi sebelumnya.
Pertama, kakak laki-laki Bo Jin Lee, wakil Presiden Samsung Jae-yong Lee, karena suap besar untuk pemerintah Park Geun-hye dan divonis 5 tahun penjara. Kemudian, pabrik semikonduktor elektronik Samsung mengakui karena manajemen yang buruk menyebabkan ratusan karyawan Samsung meninggal karena terpapar bahan kimia. 26 September 2019, sidang kedua dari 2 proses perceraian juga ada hasilnya. Pengadilan Tinggi Seoul memutuskan keduanya untuk membubarkan pernikahan mereka. Hak asuh sepenuhnya dimiliki oleh Bo Jin Lee. In Won-jae dapat mengunjungi sebulan sekali. Bo Jin Lee membayar 14,1 miliar won, 172 miliar rupiah untuk aset In Won-jae. Membayar 5 miliar lebih dari persidangan pertama, 61 miliar rupiah, tapi In Won-jae masih belum puas dengan hasilnya. Diindikasikan bahwa mungkin akan mengajukan banding lagi. Tapi Bo Jin Lee sangat tenang di wajahnya. Karena pembagian aset 14,1 miliar won, 172 miliar rupiah, bukan apa-apa baginya. Apapun yang terjadi, dia akhirnya menyingkirkan In Won-jae dan pernikahan yang gagal ini kembali ke kehidupan normal. Dan juga dimulai pada 2015 setelah perceraian, dia telah terdaftar di Forbes selama 3 tahun berturut-turut. Tahun 2019, majalah ekonomi Amerika menerbitkan Forbes 100 wanita paling berpengaruh di dunia. Bo Jin Lee menjadi satu-satunya wanita di Korea Selatan yang masuk dalam daftar. Sekarang dia berusia lebih dari 50 tahun. Masa aktif di berbagai kegiatan bisnis Samsung dan juga akan menghabiskan waktu bersama anak-anak di waktu luangnya. Dan sekarang, dengan kematian ayahnya Lee Kun-hye, untuk semua aset yang tersisa, bagaimana mendistribusikan 3 saudara, akan ada situasi di mana bersaing memperebutkan kekuasaan. Untuk In Won-jae, pengaturan takdir menempatkannya di kapal raksasa Samsung. Kombinasi warga biasa dan orang kaya pasti akan menghadapi masalah praktis bagaimana memilih gaya hidup. Dan masalah ini bukan tidak bisa terpecahkan, tapi kita harus membayar dengan harga orang yang luar biasa. Semua orang di Samsung ingin terus maju, harus terbiasa dengan operasi berintensitas tinggi. Tetapi ketika dia menikmati kepuasan materi yang ditimbulkan oleh kebebasan kekayaan, namun tidak tahan dengan upaya yang sesuai, jadi membuat kombinasi ini penuh dengan ketidakpastian. Baiklah, di atas adalah konten video hari ini. Jangan lupa like dan subscribe-nya. Terima kasih, sampai jumpa lain waktu.